warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Nurita. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang observasi yang saya lakukan pada Maharok Kiroah di sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Mukmin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas sekolah. Nama sekolah adalah Madrasah Tsanawiyah Darul Mukmin. Tipe sekolah ada swasta. Sekolah ini berada di Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, tepatnya di Jalan Penjahitan, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan identitas narasumber saya. Beliau adalah Ibu Endah Masruroh, yaitu guru bahasa Arab yang sudah mengajar di sana sejak 2006. Beliau adalah lulusan Universitas Malang, S1 Bahasa Arab dan Sastra, dan S2 Manajemen Pendidikan Islam non-reguler. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan pada wawancara yang saya lakukan secara langsung di sana, yaitu bagaimana strategi dalam pembelajaran kiroah di kelas, apa saja kesulitan dalam proses pembelajaran, apa solusi untuk mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran, media yang digunakan dalam proses pembelajaran, bagaimana proses penerapan pembelajaran dalam PSBB, aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran. Dan jawabannya sudah saya tulis secara jelas di laporan saya, jadi bisa dibaca agar lebih jelasnya. Selanjutnya adalah hasil observasi. Wawancara yang saya lakukan pada Ibu Endah ini, saya mendapatkan hasil observasi di mana beliau menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran tetap berjalan walaupun dalam keadaan seperti sekarang, yaitu keadaan pandemi di mana kita diminta untuk melakukan pembelajaran secara online. Yang dimana mungkin sistem ini jarang kita lakukan sebelumnya. Dan di situ juga para guru memberikan materi yang telah mereka fotokopi untuk setiap siswa dan mereka diminta untuk mempelajarinya sendiri di rumah. Di sini siswa datang ke sekolah setiap minggunya untuk mengambil materi dan soal yang telah disediakan oleh guru. Dan setelah itu mereka akan kembali ke rumah untuk mempelajarinya. Namun, jika ada hal yang tak bisa mereka pahami, para guru akan siap menjelaskan kembali hingga siswa memahami. Nah, di sini jika siswa tidak bisa memahami materi yang diberikan oleh guru, mereka bisa bertanya secara langsung kepada gurunya, yaitu melalui via WhatsApp pribadi, karena sebenarnya mereka disediakan grup WhatsApp untuk angkatan mereka. Namun sayangnya grup itu hanya diizinkan bicara untuk admin saja. Jadi hanya admin yang dapat melakukan percakapan di sana. Jadi para siswa hanya bisa menyimak. Itu dilakukan untuk menghindari pembahasan di luar materi. Saran yang dapat saya berikan pada laporan observasi ini adalah guru harus mengizinkan siswa mengirim pesan pada grup chat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini guru tidak memberikan izin kepada siswa untuk berbicara di grup chat. Mereka diberikan izin untuk bertanya atau mungkin bertanya materi yang mereka kurang pahami secara langsung, yaitu mereka diminta untuk menchat pribadi kepada gurunya. Dan saya merasa ini kurang efektif, mungkin karena ada beberapa siswa yang mungkin mereka malu atau malas bertanya kepada guru mereka secara pribadi melalui grup chat gurunya. Dan mungkin juga itu menurut saya dapat menghambat gurunya karena semakin membuat semakin lama jawaban, karena mungkin gurunya harus menjawab satu persatu siswanya secara pribadi. Sedangkan jika melalui grup chat, jika ada satu siswa yang bertanya, mungkin siswa yang juga tidak paham dengan pertanyaan temannya itu dapat mengerti dengan satu penjelasan gurunya yang ada di sana gitu. Selanjutnya, guru harus lebih banyak bertanya bagaimana pemahaman siswanya kepada materi. Karena seperti sebelumnya, di sini siswa diminta untuk menchat pribadi jika ada materi yang kurang mereka pahami. Jadi guru pun juga, dan di grup chat pun hanya admin yang dapat berbicara. Jadi di sini guru kurang mempertanyakan bagaimana materi yang dipahami siswanya, kecuali saat mereka bertemu untuk mengambil kertas materi dan soal. Dan menurut saya itu menjadi kurangnya pemahaman siswa, karena mungkin ada beberapa siswa yang juga tidak peduli dengan
mereka paham atau tidaknya. Jadi saya berharap di sini gurunya akan lebih aktif untuk bertanya kepada siswanya. Yang ketiga, guru setidaknya menggunakan aplikasi pembelajaran lain. Di sekolah ini semua guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Semua pembelajaran mereka lakukan secara aplikasi WhatsApp. Mereka tidak menggunakan aplikasi lain seperti Zoom, Meet, ataupun Classroom, ataupun aplikasi yang berkaitan. Mereka hanya menggunakan aplikasi WhatsApp karena ada beberapa kendala yang saya dengar dari gurunya, yaitu ada beberapa siswa yang melapor bahwa mereka tidak memiliki ponsel untuk dapat melakukan pembelajaran melalui Zoom, Meet gitu. Mereka hanya bisa meminjam ponsel kakak mereka ataupun orang tua mereka, dan mereka bilang itu juga menghambat pekerjaan kakak mereka ataupun orang tua mereka, karena jika mereka menggunakan Google Meet ataupun Zoom yang memakai waktu untuk pertemuan, itu menghambat aktivitas kakak mereka dan juga orang tua mereka. Selanjutnya, guru seharusnya memberikan tugas di mana siswa lebih aktif. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kata yang salah. Mungkin teman-teman dapat memberikan saran atau pertanyaan kepada saya. Terima kasih.